Amati anugerah manusia, Allah, Kristus, iman. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai amati dari yang ke-1 sampai 10. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah emang hal kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa, dan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena Tuhan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan diri dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjadi hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara, tapi iman yang melakukan telah mengenal dan mengenalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semuanya dapat Anda pahami? Saya mempunyai kabar baik buat Anda. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menjadi penghalangnya? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah adalah kakek yang kasih tapi tidak adil, atau polisi yang adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar tentang Allah adalah Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini dapat diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya dalam wujud Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga, dan menawarkan kita hidup kekal. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengandalkan dan mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Saya memiliki kabar baik buat Anda. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak dapat diperoleh karena usaha atau karena upah, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita mendapatkan anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan dari Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Bagaimana cara Allah melakukannya? Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek kasih tetapi tidak adil, atau polisi adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini dapat diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup yang kekal. Bukan dengan iman yang melompat ke dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau iman yang sementara, tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Semua ini dapat Anda pahami? Halo semuanya, nama saya Puji Utami Simanjuntak dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Amaki. Apa sih Amaki itu? Amaki singkatan dari anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Yang pertama yaitu anugerah. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Yaitu dosa. Yang kedua, manusia. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Maka mari kita melihat bagaimana cara Allah. Yang ketiga adalah Allah. Pengertian yang salah tentang Allah yaitu seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau seperti polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar yaitu Allah, kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus. Yang keempat yaitu Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Maka anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Yang kelima yaitu iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Sekian penjelasan dari saya, semoga Anda dapat memahaminya. Terima kasih. Shalom semua, perkenalkan namaku Cindy Tadesyari Tonang. Di kesempatan kali ini aku akan membacakan Gospel in Your Hand atau biasa disingkat Amaki. Apa sih Amaki itu? A. Anugerah, M. Manusia, A. Allah, K. Kristus, I. Iman. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa, dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntunan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan adilnya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke sorga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Salam EF4G. Terima kasih. Shalom. Amaki, anugerah, manusia, Allah, Kristus, iman. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang Amaki dari angka 1 sampai 10. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara
Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman yang sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Amaki, anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Yaitu dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna, maka harus ada cara berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek yang kasih tetapi tidak adil, atau polisi yang adil tetapi tidak kasih. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini didapat dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, tapi iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Amaki, anugerah, manusia, Allah, Kristus, iman. Hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa, dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat dipahami? Hai, saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Anugerah hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak dapat diperoleh karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Sebagai manusia telah berdosa, dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit naik ke surga, dan menawarkan hidup kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap. Iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara, tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Hai kamu yang di sana. Aku punya kabar baik untukmu.
kekal adalah anugerah Allah loh. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah kita. Hidup kekal itu gratis loh, tidak perlu membayar, seperti kita mendapatkan hadiah. Tapi apa ya yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Ternyata semua itu karena dosa. Orang yang merasa dirinya baik sekalipun, jika dihitung dengan patokan Allah, sangat banyak dosanya. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Jika dosa sama dengan telur, satu telur busuk dapat menghancurkan seluruh adonan kue. Oleh sebab itu, satu dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Menurutmu, bagaimana sifat-sifat Allah? Apakah Ia kasih tapi tidak adil? Atau adil tapi tidak kasih? Ternyata Allah itu kasih dan adil loh. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Roma 6 ayat 23b. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman kita. Iman yang tidak menyelamatkan adalah percaya tapi tidak tahu yang dipercayai, mengandalkan Yesus untuk hal sementara bukan untuk hidup kekal. Namun iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Apakah kamu mau menerima anugerah hidup kekal ini? Selamat siang semuanya. Saya Delsi dari kelompok 9. Di sini saya mau menjelaskan apa sih arti amaki itu. Amaki itu adalah singkatan dari A. Anugerah, M. Manusia, A. Allah, K. Kristus, dan I. Iman. Yang pertama adalah anugerah. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi, semua orang tidak dapat memperolehnya loh. Apa sih yang menghalangi kita dari menerima anugerah ini? Itu adalah dosa. Yang kedua adalah manusia. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Yang ketiga adalah Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar itu adalah Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Dia bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Dan yang terakhir adalah iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara loh. Tapi, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Sekian penjelasan saya tentang amaki. Semoga amaki ini bisa menjadi pedoman dan pembelajaran bagi hidup kita masing-masing. Selamat siang semuanya, terima kasih. Selamat pagi Kakak EE. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang amaki. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Anugerah hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Peralihan, apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Manusia. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Allah, pengertian yang salah tentang Allah adalah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau seperti polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar yaitu Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya
di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup yang kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tetapi, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Sekian penjelasan Amaki dari saya. Terima kasih. Shalom, namaku Caroline Mawar Marsinta Aritona. Di sini ada kotak Gospel in Your Hand yang berisi kabar baik. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak dapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa, dan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau seperti polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Salam EF4G. Terima kasih. Shalom.